Masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat, mimpi, dan kesempatan, serta meraih cita-cita. Di masa inilah kita memiliki energi yang melimpah untuk belajar, berkarya, dan mengeksplorasi potensi diri. Berbagi semangat dan berkegiatan positif bersama-sama. Semua kami hadirkan dalam Youth Force, hanya di Radio Solo Pos, Beyond Information. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat sore Sobat Solo Pos, selamat menikmati beberapa jam sebelum malam minggu hari ini. Hari ini Sabtu 9 Agustus 2025. Saya Senja Kurnia masih lanjut tentunya dari rehat siang tadi ya. Sekarang kita ada di Youth Force sampai 1 jam ke depan jam 4 sore nanti. Dan seperti tadi saya juga sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas Yuk Belajar Seni. Ini biasanya di Kota Solo, udah pernah dengar atau belum? Apakah sudah pernah ikut kegiatannya? Karena sudah cukup lama ya. Nanti kita akan ngobrol langsung. Sobat Solo Pos bisa simak kami melalui 103 FM ataupun juga melalui streaming di radio.solopos.com. Bisa bergabung juga Sobat Solo Pos di 081226103103. Kita akan sapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Solo Pos. Yang pertama ada Ketua Program Jejak Kewaruh 2025, ada Mas Wisnu Triwibowo. Selamat sore Mas Wisnu. Selamat sore Kak Senja. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, ini kayaknya ini nervous-nervousnya antara nervous mau siaran atau nervous ada program ini gitu, karena ketua program gitu ya. Bener banget ya. Oke, kemudian Mas Wisnu nggak sendirian karena ada juga media officer dari Yuk Belajar Seni Surakarta, ada Mas Ahmad Ramadhani. Selamat sore. Baik juga kabarnya Mas Rama? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ke program Jejak Kewaruh 2025, kita akan ngobrol dulu nih seputar komunitas Yuk Belajar Seni. Karena kan kalau ngomongin seni dan Solo ini satu hal yang sangat berkaitan gitu ya dengan program-programnya. Dan tadi juga kita sempat ngobrol, ternyata sudah berdiri sejak tahun 2019. Mungkin bisa diceritakan dulu awal mula akhirnya terbentuk komunitas Yuk Seni ini seperti apa? Kalau dari siapa dulu nih kira-kira nih? Silahkan. Oh ya, Mas Rama dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri memang masuknya kebetulan saya juga angkatan awal-awal. Waktu itu lagi ada kegiatan kampus dan ketemu dengan founder kita Ridia Nisa. Saya diajakin, ya akhirnya coba-cobain lah sebelum KKN. Ya hitung-hitung latihan dulu lah KKN mini-mini gitulah. Akhirnya kayak gini toh, kalau KKN tuh bakal bikin kegiatan kayak gini, ngajarin anak SD segala macam. Ya dari situ terus berlanjut. Akhirnya saya malah ketagihan gitu malah. Oke, dan apakah memang sebelumnya suka dengan komunitas-komunitas ataupun kegiatan yang berkaitan gitu dengan aktivitas seperti ini? Kalau saya pribadi kebetulan sebenarnya malah saya adalah orang yang tidak ikut komunitas sama sekali. Begitu malah ya? Ya, berarti pertama langsung ikut komunitas di luar kampus. Kebetulan cocok ternyata. Tidak, karena saya cukup cukup males sama kayak yang kayak apa sih namanya, kalau mau masuk komunitas tuh ada tes-tesnya gitu. Ada rekrutmennya gitu ya. Betul, dan ternyata di komunitas Belajar Seni di waktu itu juga membuka dengan kayak ayo kita bareng-bareng kok gitu. Kita ada juga kok yang nggak pernah ikut komunitas gitu. Oke, awalnya seperti itu. Dan ini berarti 6 tahun berselang ya. Kalau kita lihat Instagramnya Sobat Solo bisa buka juga di Yuk Belajar Seni. Ini tuh banyak banget kegiatannya dan memang segmennya kepada anak-anak ya. Anak-anak. Sejauh ini sudah ada kegiatan apa aja nih? Mungkin dari Mas Wisnu ataupun Mas Rama nih. Kalau untuk Yuk Belajar Seni sendiri itu sebenarnya kita punya 3 program Kak. Yang pertama ada program reguler. Jadi program reguler itu sifatnya one shot. Jadi kita punya kegiatan 1 hari. Kita khususkan di Kota Solo, kita kolaborasi dengan komunitas yang ada di Solo. Kemudian kita berkegiatan di panti asuhan, kemudian di Car Free Day seperti itu. Ada juga kegiatan yaitu Jejak Kewaruh ini sendiri. Jejak Kewaruh sendiri sebenarnya kalau Jejak Kewaruh ini bedanya dengan yang tadi yang program reguler itu, kita selama kegiatannya itu panjang gitu. Beberapa hari dan itu di desa-desa gitu Kak. Kemudian ada juga Art for Peace. Jadi Art for Peace itu dari Yuk Belajar Seni kita semacam terapi healing di daerah-daerah yang mungkin terdampak bencana alam. Kita hadir, kita mengajarkan seni untuk mengajak anak-anak supaya untuk melupakan kejadian yang sudah terjadi. Kemudian ada juga chill
art of appreciation. Jadi kita sediakan wadah untuk anak-anak, di situ menampilkan semua hasil karya-karyanya dari anak-anak itu sendiri kayak gitu. Oke, berarti ini bukan hanya sekedar melakukan kegiatan seni saja, tetapi lebih luas dampaknya begitu ya. Tadi berarti salah satunya adalah trauma healing juga begitu ya. Trauma healing juga. Oke, kemudian ini ada Jejak Kauruh 2025 nih. Ini kegiatan yang ini programnya tentang apa nih, Mas Wisnu nih? Ya, jadi kalau untuk program Jejak Kauruh ini sebenarnya kita sudah melaksanakan dari 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ini tahun kelima, dan program Jejak Kauruh ini kegiatan yang rutin kita adakan, Kak. Jadi ini kegiatan besar kita di komunitas Yuk Belajar Seni. Jadi kita hadir ke desa-desa, kita hadir ke SD-SD yang sekiranya di SD itu sangat membutuhkan sekali pengajaran pengetahuan tentang seni kayak gitu. Jadi banyak sekali SD yang mungkin kekurangan fasilitas tentang seni, kemudian pengajarnya gitu. Nah, kita hadir di situ untuk mengajarkan seni biar anak-anak itu memancing kreativitas anak-anak biar muncul kayak gitulah. Oke. Nah, ini kan untuk yang 2025 ini dilaksanakan di Boyolali ya. Ya, kalau Boyolali. sebelumnya apakah juga berganti-ganti atau seperti apa nih? Udah berganti-ganti. Kemarin itu sempat di mana? Di Wonogiri ya? Iya. Di Wonogiri ada ya? Di Kalau Wonogiri. yang terakhir di Karanganyar. Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Kemarin 2024 di Karanganyar juga. Jadi pindah-pindah sih sebenarnya. Oke. Kemudian akhirnya dipilih nih di Selo Boyolali. Apakah ada alasan khusus gitu memilih di daerah sana atau seperti apa? Kebetulan kita pernah berkegiatan di sana juga di SD yang sama, dan kita biasanya kan setiap tahun itu kita pindah-pindah gitu. Kita pindah-pindah ke kota ini, ke desa ini, ke desa ini. Nah, untuk tahun ini kita mencoba untuk gimana sih kalau misalkan tempat yang udah pernah kita datangi, kita datangi lagi gitu. Kita mau tahu kira-kira kayak gimana ya gitu. Jadi ya eksperimen juga lah untuk tahun ini gitu. Kira-kira apakah dampaknya lebih besar lagi, karena sebelumnya udah ada kegiatan nih, harusnya anak-anak di sana dan masyarakat di sana juga udah ingat, oh iya tahun kemarin ada ya, kayaknya tahun ini ikut lagi deh gitu. Betul. Oke. Gitu. Oke, baik. Jadi kita juga kalau yang sebenarnya tahun kemarin itu di Selo Boyolali ini tahun 2023, Kak. 2023. Dan bedanya dengan tahun 2023 ini kita hadir lagi lebih mengajak kita ingin melibatkan yang lebih luas lah. Seperti contohnya guru, orang tua, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Selo Boyolali, kita ajak, kita kolaborasikan biar sama-sama kita peduli tentang anak-anak yang mereka ini sebenarnya di Selo Boyolali itu anak-anak lebih cenderung mereka itu suka dengan seni sebenarnya. Potensinya bagus ya. Potensinya bagus ya. bagus. Cuman karena mungkin keterbatasan dari fasilitasnya, kemudian pengajarnya. Nah, ini kita hadir, kita pengen semuanya ikut terlibat, ingin memperhatikan anak-anak supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu dari seni, biar seni itu tidak dipandang sebelah mata gitu. Ya, betul. Oke. Karena biasanya mungkin kalau di sekolah yang notabene adalah pendidikan formal nih, seni itu menjadi hanya sebatas muatan lokal gitu ya, hanya bukan selingan gitu ya. Jadi akhirnya tidak terasa sebenarnya mungkin mereka juga punya potensi. Oke. Nah, sejauh ini nih kan sudah banyak daerah yang didatangi, kemudian banyak program yang juga sudah dilakukan. Melihat anak-anak yang sudah diajarkan atau diajak bergabung di Yuk Seni ini sejauh ini seperti apa? Apakah masih butuh digali lagi untuk potensinya? Karena kan itu akan berpengaruh di masa depan juga ya. Bagaimana dia di usia seperti itu, seperti apa nih? Gimana ya kira-kira? Anak-anak butuh, ini kayaknya beda-beda nih potensinya, atau itu jelas pasti potensi anak-anak kan pasti beda-beda. Ya kita juga berusaha menyesuaikan juga lah kira-kira anak-anak ini butuh pengetahuan seni yang seperti apa. Misalkan di Boyolali anak-anaknya cenderung misalkan potensinya mereka dipertunjukkan misalkan banyak yang suka nari, ya udah kita juga menyesuaikan program yang bakal dilaksanakan di sana gitu. Kegiatan apa sih yang kira-kira lebih dibutuhkan kayak gitu sih. Oke, baik. Berarti ini sejauh ini di Solo dan sekitarnya begitu. Masih di situ lah kira-kira. Masih di situ, mendalami di situ. Ya, semoga bisa kemana lah. Ini kan tentunya butuh kolaborasi ya gitu.
jelas ini jadi satu gerakan yang baik begitu. Apakah juga ada kolaborasi dengan pemerintah setempat atau ada stakeholder gitu yang memang sejauh ini mendukung? Kalau dari pemerintah nih? Kalau dari pemerintah kita sedang mencoba untuk ini sih Kak, mengajukan itu untuk ya gimana mengusahakan ya. Sedang kita Semoga usaha. gitu. Semoga. Siapa tahu. Baik. Oke. Dan ini di tanggal 23 sampai dengan 27 Iya. September ya. So di September. bulan depan nih. Kira-kira sekarang sejauh ini persiapannya nih Mas Rama dan juga Mas Wisnu nih. Kalau sejauh ini persiapannya, alhamdulillah dari teman-teman semuanya yang terlibat di kegiatan Jejak Kaurah ini, alhamdulillah semuanya sudah hampir mendekati ya 80% lah kira-kira. Ya, alhamdulillah teman-teman juga masih menjaga semangatnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support di kegiatan Jejak Kaurah ini. Ya apa ya, untuk persiapannya Ya kita udah mulai cari sponsor-sponsor Kita udah mulai cari gitu. sponsor, Ya ya. kebetulan proposal udah jadi ya, Iya, proposal jadi, tinggal posting-posting Instagram segala macam kayak gitu. Kita tinggal push lah pakai konten-konten, memperkenalkan kegiatan kita setiap tahunnya pasti gitu, pasti persiapannya gitu-gitu. Oke, karena ini juga tinggal sebulan nih. Biasanya untuk mempersiapkan satu program atau kegiatan seperti ini butuh berapa bulan Waduh. nih? panjang. Ya, kebetulan Jejak Kaurah ini setahun sekali ya kita ya, setahun sekali. Nah itu biasanya kita bahas tuh kayak waduh jauh banget, biasanya jauh-jauh hari banget, jauh udah berbulan-bulan sebelum kegiatan kita udah bahas. Ya sebelumnya kita paling yang nongkrong-nongkrong, habis itu kita bahas untuk Jejak Kaurah tahun ini bikin apa ya gitu, bikin apa aja. Terus kita ngumpulin ide banyak. Biasanya ibu founder kita itu wah banyak sekali idenya. Terus Enggak kan? habis itu baru kita pilah-pilah kira-kira ide apa aja yang bisa dieksekusi. Kayak misalkan tahun ini sudah dibicarakan dari tahun kemarin malah dari Jejak Kaurah yang tahun kemarin udah selesai dibikin. Teman-teman bilang, Ram gimana kalau Jejak Kaurah tahun depan kita bikin proposalnya kayak misalkan yang berbentuknya buku, seperti buku anak gitu. Oke, aku siap, yang penting kasih waktu aja gitu. Akhirnya oke, dieksekusi, yang ini dieksekusi. Oke, bikin yang ini gimana Ram? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadinya diambil yang bisa-bisa dulu deh gitu. Oke, kayak dia ada filternya Nah, gitu ya. Jangan ini 1 tahun sekali yang juga butuh persiapan yang matang gitu Iya, sebelum betul nantinya dilaksanakan. Oke, nah ini kalau misalnya kita balik lagi ke komunitasnya sendiri, sebenarnya apa sih yang menjadi syarat gitu yang bisa bergabung tuh teman-teman yang seperti apa nih apakah yang misalkan waktu hire khusus gitu atau mungkin bisa sesekali bisa masuk atau bergabung di Yuk Seni sendiri? Iya. Kalau untuk teman-teman yang ingin gabung dengan Yuk Belajar Seni itu sebenarnya tidak ada kriteria khusus sih Kak. Ya betul, nggak harus. Nggak harus. Apakah gitu ya? Nggak harus. Kemudian apakah mereka juga harus wajib bisa seni? Bisa seni Tidak gitu. juga. Nggak juga. Jadi Yuk Belajar Seni terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung, siapapun yang ingin belajar. Yuk Belajar Seni sangat terbuka sekali kayak gitu. Bahkan ada juga yang awalnya tidak suka dengan anak-anak gitu kan. Pada akhirnya gitu ya. Ada nggak suka dengan anak-anak, pada akhirnya ikut Yuk Belajar Seni sampai dia itu ya pada akhirnya sampai sekarang suka dengan anak-anak. Ada yang nggak suka seni tiba-tiba pengen belajar ini gitu. Iya, gitu. Jadi ikut-ikutan gitu jadinya. Oke, ini jadinya ini ya spreading positive vibes gitu ya. Iya. Akhirnya jadi terbiasa karena memang tujuannya adalah seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin seni kan luas ya. Nah, ini yang menjadi fokus dari Yuk Seni sendiri ini apakah ada tertentu gitu? Kalau tadi kan kayak ada tarian atau pertunjukan, sejauh ini apa aja nih? Sekarang masih hampir semua. Semuanya udah dicoba ya? Tari, seni rupa, pokoknya pertunjukan sama seni rupa kita coba gitu. Dan ya seperti tadi gitu kita juga ngelihat anak-anaknya juga kira-kira potensinya lebih kemana ya. Kalau misalkan anak-anaknya lebih suka di pertunjukan, mayoritas banyak yang suka pertunjukan, ya udah berarti pakai mayoritas pertunjukan. Dan juga kita ngelihat SDM dari kita sendiri juga, apakah ada gak sih orang yang bakal ngehandle anak-anaknya, misalkan buat seni rupa, ada gak sih anak orangnya gitu yang mau ngajarin. Kalau gak ada ya udah kita keep dulu gitu, kita tahan dulu gitu. Oke. Iya sih, melihat dari sumber daya yang akan di lapangan gimana sih gitu. Oke, baik. Ini seru-serunya udah kita bahas. Kita akan bahas seputar tantangannya ya.
Terus sampai nanti jam 4 sore tentunya di Outforce. Kali ini bersama dengan Yuk Belajar Seni.
Kembali kita ikuti Youth Force hanya di Radio Solo Pos, Beyond Information. Kembali di Youth Force Sobat Solo Pos, masih ngobrol bersama dengan komunitas Yuk Belajar Seni yang bulan depan ya akan melaksanakan sebuah program tahunan mereka, ada Jejak Kauruh 2025 yang besok itu bertempat di Selo Boyolali ya, tepatnya ada di Desa Tarubatang. Dan kalau misalkan Sobat Solo Pos buka Instagramnya ya di Yuk Belajar Seni itu nanti tuh ada kegiatannya tuh sudah detail begitu selama beberapa hari tersebut, ada kelas seni, ada serawung warga, workshop, pameran, ada performing arts juga. Dan ternyata ada temanya nih. Untuk tahun ini adalah Padang Jingklang nih. Kalau misalkan kita dengar dua kata ini kan kayak yang terang terus semarak gitu ya, yang mungkin itu diharapkan nanti acara berlangsung seperti itu gitu ya. Atau mungkin ada tema-tema apa filosofi di balik pemilihan tema ini nih, seperti apa nih? Ini ada ketuanya soalnya. Seperti apa nih Mas Wisnu nih? Ya, jadi tema Padang Jingklang sendiri itu sebenarnya sebuah harapan dan apa ya, kita ingin membawa sesuatu hal yang lebih lebih wow dan powerful lagi gitu loh. Jadi kita datang ke sana ke Tarubatang itu nggak kayak yang kemarin, tapi kita lebih kayak yang kita all out, kita memberikan semuanya lah, apa yang kita punya kita berikan semuanya. Terus ya ingin hasil yang kayak yang seperti cahaya yang padang terang benderang kayak gitu. Dan kita dari Padang Jingklang itu sendiri juga ingin memberikan pemahaman sebenarnya kepada guru dan orang tua bahwasanya kepedulian seni terhadap anak-anak ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Dari seni mungkin bisa memunculkan sebuah kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Dari situ mereka juga mungkin bisa menjadi stimulus juga buat anak-anak untuk lebih giat belajar, lebih semangat untuk mengolah sesuatu, kemudian memunculkan kreativitas mereka seperti itu, Kak. Oke, jadi ini kalau yang tahun lalu mungkin 100%, ini 200% gitu ya, all out-nya ya. Di Jejak Kauruh 2025. Oke, nah ini apakah juga misalkan terbuka untuk umum gitu, misalkan ada yang penasaran ingin menonton langsung di sana, apakah diperbolehkan atau seperti apa nih? Kalau misalnya penasaran ya boleh-boleh aja sih. Kita terbuka banget. Sangat diperbolehkan. Diperbolehkan sangat ya. Diperbolehkan. Oke, baik. Dan tadi kita akan balik lagi ke ini kan mengelola sebuah komunitas tentunya ini butuh solid ya, yang baik gitu ya, butuh konsisten, komitmennya juga harus terjaga gitu. Kalau tadi kita sempat bahas bahwa mungkin total ada 70-an orang yang tergabung, cuman ya pasti ada lah ya yang mana kadang ada yang solid beberapanya, atau mungkin juga kadang ada yang terkadang pasif ataupun aktif gitu ya. Jelas ini kan butuh satu bonding yang baik ya gitu ya antara member di Yuk Seni sendiri. Seperti apa nih sejauh ini? Kalau saya sampai sekarang gimana ya? Saya cukup. Kayaknya udah rumah kedua ya kalau. Bener. Rumah kedua. Jadi saking kuatnya bonding dari teman-teman itu, kayak kita itu merasa kalau semisal gabut di rumah gitu, ya mending kita ngumpul yuk di base camp gitu loh. Ini udah kayak rumah kedua. Ya, ngumpulin ide-ide buat bikin eksekusi apa lagi ya, gitu, bikin kegiatan apa lagi ya, bikin kebaikan apa lagi ya, kayak gitu sih. Oke. Tantangannya sejauh ini apa sih gitu di dalam mengelola komunitas sendiri? Kalau untuk tantangannya sendiri sebenarnya ya kita paling terkendala ini, Kak, untuk kumpul bareng, brainstorming bareng yang bisa ngumpul satu tempat gitu, ketemu langsung gitu, itu sampai sekarang menjadi tantangan sih. Tapi ya kita paling untuk solusinya ya kita adakan pertemuan, tapi juga via Meet gitu ya. Kita online, kita brainstorming bareng, diskusi bareng kayak gitu sih. Dan ketemu komunitasnya juga kita gak formal yang ayo kita rapat nih gitu. Gak gitu ya. Ya udah ayo nongkrong gitu. Nah, di situ kita bahas apalah ya, sambil curhat-curhat segala macam semua. Dan akhirnya tapi di nongkrong itu kita juga dapat sesuatu gitu untuk kita eksekusi di kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Jadi gak formal gitu. Akhirnya itu yang bikin kumpulnya tuh asik gitu. Kalau buat saya pribadi yang udah cukup lama gitu di sana di komunitas Yuk Belajar Seni,
ya buat teman aja, buat teman keluar aja dulu Benar. gitu. Jadi kayak orang yang mungkin di luar sana itu tidak dapat ruang untuk bercerita di komunitas Yuk Belajar ini seakan-akan ya dia bisa pulang kayak untuk bercerita gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya menurut yang tadi yang bonding kuat banget itu kayak gitu. Oke. Jadi Ini ya karena udah sefrekuensi juga Ya, ya. betul, gitu sefrekuensi ya. juga gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang kayaknya antar anggota ya, misalkan ngasih masukan, misalkan aku ngasih saran ke Wisnu, kamu terlalu gini kayak gini. Oke, so, gimana ya kira-kira ya? Akhirnya Wisnu misalkan berbenah, misalkan kayak gitu. Jadinya dari sana dari situ tercipta bonding yang kuat gitu. Ke saya misalkan ke saya dulu orangnya juga introvert banget. Dan kayaknya gak mungkin kalau misalkan buat ngobrol kayak gini, kayaknya gak mungkin deh, susah, pendiam banget gitu. Akhirnya dikasih tahu sama teman-teman, kamu tuh jangan pendiam banget gitu. Kita tuh butuh bersosialisasi segala macam, misalkan kayak gitu. Akhirnya saya, oh iya ya gitu. Akhirnya dari Jadi teman-teman extrovert situ sekarang ya. teman ekstrovert ya. berubah. Oke. Baik, ini kan jadi memang butuh orang-orang yang punya komitmen yang baik gitu ya untuk melaksanakan satu program yang berkelanjutan. Karena kan kalau ngomongin hal yang kaitannya dengan pendidikan, dengan bagaimana goals ke depannya itu butuh proses tentunya, nggak Ya, bisa betul. instan satu kali langsung jadi kan nggak mungkin gitu ya. Ini butuh proses yang cukup panjang nih. Kalau goals gitu secara long termnya gitu dari teman-teman Yuk Belajar Seni itu apa sih? Ya harapannya dari teman-teman Yuk Belajar Seni bisa benar-benar bermanfaat untuk sesama, terutama di anak-anak gitu kan. Jadi apa ya? Ya kita maksimalkan apa sih yang kita punya, apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada anak-anak yang mereka itu notabene membutuhkan sekali bantuan dan uluran tangan kita gitu. Jadi harapannya dari ilmu-ilmu yang diberikan itu bisa kedepannya bisa menjadikan anak-anak ini ya minimal bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lah. Ya siapa tahu dari seni itu memunculkan sebuah ya cita-cita baru lah gitu. Oh, kayaknya di seni menarik akhirnya gitu. Anak-anak jadi tertarik pada seni karena seni ya kita kembali, seni itu bukan cuma selingan ya sebenarnya. Bahkan sebagai saya jadi bidang seni juga. Nah, jadi ada kesempatan kok di seni gitu. Ya siapa tahu anaknya punya potensi ya dan bisa diasah gitu sampai masa depan. Supaya ini ya mendobrak stigma yang kayak mau jadi apa? Kalau nyeni banget mau Betul. gitu. Padahal kalau sekarang ini sudah tidak terkotak-kotak dengan hal-hal yang mungkin dirasa tuh mainstream. Ya, oke. Baik, nah ini kan sudah banyak daerah di Solo Raya yang sudah didatangi sejauh ini ya. Antusias dari sekolah ataupun dari anak-anaknya sendiri seperti apa sih, Mas Rama dan juga Mas Wisnu nih? Ya, kalau antusiasnya di beberapa kegiatan jejak kaurah yang saya ikuti gitu ya, yang saya ikuti itu antusias dari anak-anak itu luar biasa Kak. Luar biasa, mereka senang banget, ceria banget ketika kita itu datang membawa program kegiatan, kemudian kita mengajarkan tentang seni, kemudian tari dan lain sebagainya. Itu anak-anak itu antusiasnya sangat tinggi sekali, sangat tinggi. Bahkan setiap kali kegiatan itu berakhir di akhir acara itu pasti dari kami pun selaku panitia penyelenggara gitu ya, selaku relawan yang di sana mengajarkan kepada anak-anak itu juga kadang ikut nangis juga. Iya, benar. Padahal cuma berapa hari gitu, gak Kemudian kayak juga, KKN gitu. Kemudian juga anak-anak juga ya setiap kali kita memberikan hal-hal yang sifatnya ceria, karena kan seni kan identik dengan ceria gitu ya. Itu ya setiap kali kita mau pamitan pulang itu pasti dibumbui sama tangis haru sama anak-anak. Berat gitu ya melepasnya gitu. Anak-anak sendiri juga merasa kayak ada hal yang baru gitu dari di sekolahnya, oh ada kayak gini ya ternyata. Dan itu ya tidak sedikit juga sekolah-sekolah yang anak-anaknya ternyata kurang pengetahuannya soal seni terkadang. Oh pementasan tuh kayak gini ya, oh pameran tuh kayak gini ya. Akhirnya mereka senang karena ini sebuah hal yang baru. Oh gambar kita bisa dipajang loh kayak gini. Oh pertunjukan tari kita bisa ditampilkan loh di akhir perpisahan sekolah kayak gitu. Ya
seneng sih mereka sih. Bahkan juga ada cerita juga waktu kita setelah mengadakan kegiatan jejak Kauro, kita Betul. kan mengajarkan wayang sampah kayak gitu. Wayang sampah itu ya kita berkreasi dari sampah, kita jadikan sebuah wayang. Kita selesai acara, kemudian ada kan dari relawan itu mempunyai salah satu kontak dari anak-anak kayak gitu loh. Terus kita pulang belum ada 1 jam gitu. Iya. Mereka langsung kumpul sendiri buat pagelaran wayang mengundang teman-teman dan orang-orang tua tetangga-tetangga sekitarnya, mereka memperagakan wayang-wayang itu tadi ya kayak gitu. Jadi kita apa ya benar-benar sangat terharu kayak gitu. Antusias anak-anak luar biasa. Luar biasa, dan ini kayaknya sepertinya membekas ya di hati mereka begitu ya, dan ingin lagi gitu ya untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Oke, selain tadi dari wayang sama tadi, ada momen-momen yang memorable gitu nggak sejauh ini ketika melakukan kegiatan atau jejak Kauro di tahun-tahun sebelumnya? Banyak kayaknya. Bebas. Oke. Bebas. Memang memorable. Itu adalah kegiatan saya di 2019. Saya ngajarin anak kelas 1 dan kelas 2 gitu. Ya, ada satu anak yang ya kan saya benar-benar pertama kali seorang introvert gitu ikut kegiatan gitu. Yang kaget ya cukup misalkan kaget sama anak-anak yang tiba di waktu belajar dia tiba-tiba aku mau makan gitu, mau makan sekarang gitu. Terus ada yang dia mainin apa namanya gunting. Waduh, memang apa ya? Ya kan dari anak-anak kecil, apalagi kelas 1-2 ya. Buat saya pribadi yang introvert di waktu itu ya sangat melekat sekali di kepala gitu. Tapi ya pengalaman sih akhirnya gitu. Jadi pengalaman. Jadi kayak di nextnya udah tahu gitu ya, kalau menghadapi seperti itu harus melakukan apa gitu ya. Kalau Wisnu? Iya. Kalau aku sih ini Kak, di kegiatan Yuk Belajar Seni itu yang paling memorable itu menurut aku, meskipun aku tidak ikut terjun langsung di kegiatan itu ada terapi healing di mana namanya, Pekalongan. Oh, yang Pekalongan. Meskipun saya sendiri tidak ikut terjun langsung gitu ya, tetapi dari dokumentasi yang teman-teman bagikan, cerita-cerita yang teman-teman bagikan, menurut aku sangat menyentuh. Dan apa ya, ketika aku pun menonton video video semacam dokumenternya gitu ya, pun juga ikut menangis gitu. Ya, memorinya manis banget sih yang Pekalongan sih. Yang Pekalongan bagus. Yang teman-teman di sana itu kayak ya udah kita ngumpul, kita jadi relawan, kita terapi healing anak-anak yang terkena bencana banjir di sana itu. Kemudian gimana caranya kita mengumpulkan anak-anak, terus kita mengajarkan seni, kita hibur mereka kayak itu. Akhirnya ya pada yang dari cerita teman-teman, dari video-video yang dibagikan itu ya pada nangis semua. Dan saya pun yang meskipun tidak ikut terjun langsung, ketika saya menonton video dokumenter itu ya saya juga ikut meneteskan air mata. Itu menurut aku sangat berkesan sekali. Oke, jadi ini ya jadi satu, mungkin nggak pernah kebayang gitu ya kan terjun di program seperti itu gitu ya, langsung berasa ada di tempat gitu mana cukup jauh gitu ya. Oke, apakah kalau sejenis itu trauma healing yang kira-kira membutuhkan tenaga psikolog gitu, apakah juga ada gitu dari teman-teman Yuk Belajar Seni gitu di mana ada program-program sejenis itu? Iya, kalau untuk dari anggota komunitas Yuk Belajar Seni itu ada juga beberapa yang dari sekolah kesehatan, kesehatan, terapi gitu. Tapi kalau semisal yang khusus misal tentang psikolog, ya kita mungkin kalau mau yang proper dan lebih mengetahui persis tentang psikologi tersebut, paling kita nanti juga berkolaborasi gitu. Ya biasanya kita ngajak orang yang lebih profesional sih biasanya. Gitu. Ada kerjasama di sana. Ya betul, gitu karena kita juga gak bisa kayak menterapi anak-anak dengan sesuai yang kita mau gitu. Kita kan nggak tahu juga apakah ini benar apa enggak. Mending kita ajak kolaborasi deh yang lebih profesional, biasanya gitu. Oke, jadi ya ada porsinya masing-masing. Karena kita nggak bisa semuanya juga gitu. Baik. Oke. Nah, ini tadi kan dijelaskan bahwa untuk Jejak Kauro 2025 nggak hanya siswanya aja, tetapi juga ada orang tua, guru-guru masyarakat. juga, masyarakat. Dan ini berarti mereka juga sedang mempersiapkan untuk nanti di tanggal itu, atau ada pelatihan-pelatihannya, menampilkan apa? Iya. Kalau untuk selain yang murid-murid atau anak-anak yang akan kita ajarkan di Taruh Batang nanti, itu kalau untuk orang tua, guru itu kita adakan semacam kayak
FGD atau Oke. apa ya istilahnya, ya kita kumpulkan guru Ya, dan kita orang undang. tua, kita undang, kita di sana akan memberikan materi pemahaman tentang seni. Ternyata seni itu nggak cuma apa ya, nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya, gak cuma main-main. Kita juga ingin mengajak orang tua untuk lebih peduli dan mengerti apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak kayak gitu loh. Oke. Tidak bisa serta-merta bahwasanya Pak Bu aku suka tari, aku pengen sekolah tari, nggak bisa langsung dijudge bahwasannya tari nanti bisa apa sih, kamu bisa nari nanti seperti apa ke depannya, masa depan kamu akan seperti tidak bisa seperti itu. Bahwasannya ya kita akan memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru gitu ya, kemudian supaya ya untuk selalu mendukung dan mendorong anak-anak itu untuk bercita-cita terkhusus di seni kayak gitu. Kemudian untuk juga yang guru mungkin Ya, ya, yang guru. sebagai fasilitator pendidikan juga lebih supaya lebih memperhatikan murid-muridnya kayak gitu terkait seni-seni yang mungkin di sana dari segi fasilitas, kemudian juga dari segi apa ya ilmu yang lebih proper dan paham banget tentang seni itu seperti apa, biar mereka juga peduli bahwasanya kalau misal murid butuh diajarkan seni ya bagaimana caranya sebagai seorang guru fasilitator juga berusaha semaksimal mungkin Ya. menyediakan. Ya betul. Jadi ketika ada pelajaran seni budaya di sekolah, jadinya kita gak cuma tugas gambar terus, Benar. tugas membatik terus gitu. Jadi ada gitu loh. Jadi gak cuma kita ngasih tugas, tapi ya lebih dijelaskan lagi kok. Ada masa depan lah di sini gitu. Baiklah, nanti kita ada di satu segmen terakhir ya, Mas Oke. Rama dan juga Mas Vito. Sobat Solopo juga masih bisa bergabung dan juga menyimak di Outford sampai nanti jam 4 sore.
You're listening to 103 Radio Suropos. Kembali kita ikuti Youth Force hanya di Radio Solo Pos, Beyond Information. Masih di Youth Force Sobat Solo Pos. Saat ini menit ke-50 lewat dari pukul 15 ya. Ternyata ngobrolin Yuk Belajar Seni ini tiba-tiba sudah mau 1 jam aja. Oke, dan Sobat Solo masih bisa menyimak tentunya. Jangan lupa juga untuk kalau misalkan mau tahu ya seperti apa kegiatan-kegiatan dari Yuk Belajar Seni, bisa cek Instagramnya karena aktif ya di sana untuk nge-share gitu apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian rencana-rencananya apa, dan rencananya juga ini terdekat ya Sobat Solo Pos ya, akan dilaksanakan Jejak Kawruh 2025 di bulan September mendatang di Salo Boyolali. Mungkin ada yang tinggal di sana mau nengok dulu ya seperti apa untuk acaranya nih, karena ada banyak sekali yang akan dilaksanakan dan sekarang juga sudah 80% on progress ya. Ini mungkin ada harapannya nih untuk Jejak Kawruh 2025 sendiri seperti apa nih Mas Wisnu nih? Iya, harapannya supaya kegiatan ini juga benar-benar maksimal nanti tentunya, kemudian juga bisa memberikan dampak yang luas apa yang disebutkan tadi untuk pemahaman terhadap seni kepada orang tua, guru, murid, kemudian masyarakat sekitar, biar bisa tersampaikan dengan jelas dan paham tentunya, biar saling ada saling terhubung dan mendukung satu sama lain, bahwasannya ya seni tidak bisa dipandang sebelah mata kayak gitu. Oke. Dan ini kan memang harus benar-benar butuh ini ya, pengetahuan yang cukup gitu ya untuk memahami bahwa ini tuh bukan selingan, ini tuh ada masa depannya gitu. Mungkin ada pesan gak sih? Mungkin ada orang-orang yang memang sebenarnya jiwanya seni banget tapi masih tertutup gitu ya, ataupun kayak aksesnya masih kurang, atau kayak ngerasa aduh ini nanti setuju nggak ya orang-orang sekitar nih atas pilihan ini gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan gak nih dari Mas Rama, mungkin yang nyeni banget kayaknya ya. Waduh. Rama nih. Sebenarnya kalau misalkan ada kalau yang saya temui biasanya orang-orang yang punya potensi, hobinya dia tuh bagus gitu, potensinya bagus. Dia lumayan aktif berkesenian, tapi misalkan ada biasanya yang saya sering temui itu banyak dilarang sama orang tua. Itu sering banget. Kalau dari saya pribadi ya tekuni dulu dan coba buktikan gitu ke orang tua atau orang-orang yang mungkin tidak setuju gitu dengan seni itu. Ya buktikan aja dulu, kalau ada hasilnya tunjukin, udah. Habis itu ya pasti bakal bisa kok diizinin kok, misalkan gitu. Misalkan mau ke sekolah seni ya mungkin bakal diizinin, insyaallah gitu. Oke, kalau udah ada bukti jadi udah ada ini ya, alasan kuat lah ya. Di konsisten aja sih, apalagi di seni ya. Memang klise ya untuk konsisten. Konsisten klise banget sebenarnya, cuma ya itu sih kuncinya gitu. Kuncinya memang ada di situ gitu ya, supaya lebih kuat lagi bergainingnya gitu, yang betul. lagi proses untuk nego ke orang-orang terdekat termasuk orang tua gitu ya. Misalkan ini lagi punya hobi seni, terus bingung mau kemana ya disalurkannya, ya bisa join komunitas. Mungkin kan banyak juga komunitas yang misalkan memang fokus di komunitas gambar misalkan, atau komunitas yang tari, atau bisa join ke sanggar mungkin, ya bisa dikembangin di situ lah gitu. Oke, dan mungkin bisa balance ya antara yang dipilih dengan yang disukai gitu Sobat Solo Pos ya. Oke, mungkin ini ada yang ingin disampaikan, misalkan Sobat Solo Pos ini tertarik untuk bergabung dengan komunitas Yuk Belajar Seni ini, bisa menghubungi kemana, atau tadi kan ada basecamp ya, basecamp ada di mana gitu, bisa dijelaskan juga nih. Kalau mau gabung sebenarnya kita bisa ya silahkan di DM aja ya, Instagram kita Yuk Belajar Seni. Misalkan tertarik aku tertarik buat coba ikutan deh gitu, coba ikutan buat kegiatan Jejak Kawruh misalkan, ikut Jejak Kawruh, insya Allah kita akan buka juga. Memang untuk berapa tahun ini ya kita yang tahun ini ya kita nggak open recruitment untuk relawan. Memang karena kita coba manfaatkan yang benar-benar di komunitas dulu, kira-kira bisa nggak ya gitu. Kalau yang tahun kemarin itu memang kita open buat relawan-relawan yang mau join, memang open. Tapi kalau misalkan tertarik untuk berkegiatan bareng untuk join komunitas, ya silahkan DM Instagram kita lah, bisa sih pasti. Langsung DM aja ya. Untuk basecamp ada di mana nih sekarang? Gimana? Untuk basecampnya sendiri? Iya, kalau untuk basecampnya kita ada di Semanggi, di mana dekat pasar
Kelitikan. Oh, pasar Kelitikan. Oke. Kelitikan. Ya kecil tapi insya Allah banyak ininya lah, banyak manfaatnya di Banyak sana. manfaatnya ya. Sudah melahirkan program-program yang Ya, program-programnya ya terbukti udah bertahun-tahun. Alhamdulillah kita bertahan gitu. Basecampnya mungkin bisa dibilang kecil tapi ilmunya sangat luas. Oh yes. Oke. Wah, kebermanfaatan Iya, ya. Luas, ya. Baik, terima kasih banyak Mas Wisnu dan juga Mas Rama sama-sama. ya dari Yuk Belajar Seni. Semoga lancar untuk acaranya Amin. di bulan September nanti. Ditunggu Amin. untuk gebrakan-gebrakan baik lainnya tentunya ya dari Yuk Belajar Seni ya. Oke, selamat sore. Selamat sore, Kak. Baik, sobat-sobat, itu tadi keseruan ya dalam Youth Force Sobat Solo Pos. Kita ngobrol bersama dengan Yuk Belajar Seni. Jangan lupa untuk kepoin Instagramnya di Yuk Belajar Seni ya, untuk tahu lebih detail nih seperti apa program-programnya. Kemudian yang mau ikut bergabung bisa langsung DM Instagram dari Yuk Belajar Seni ya. Oke, Sobat Solo Pos, waktunya saya Senja Kurnia juga pamit ya. Dan ternyata tadi ketika opening lumayan panas ya, ternyata closing dengan suasana yang cukup hangat, dingin juga sore hari ini Sobat Solo Pos. Jadi selamat menikmati akhir pekannya. Saya Senja Kurnia dari lantai 3 Gres Solo Pos pamit. 103 Radio Solo Pos News Radio with more listeners. Selamat sore, sampai jumpa.